Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk sama-sama kita melaksanakan proses akademik. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini sebagaimana amanat di RPKPS bahwa bahasan yang akan kita bahas adalah terkait dengan zakat perniagaan dan zakat profesi. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, kita tentu harus kaji bagaimana epistemologi daripada zakat perniagaan ini. Zakat perniagaan ini juga merupakan zakat yang wajib dikeluarkan atas dasar harta berdasarkan hasil daripada usaha perdagangan, baik perseorangan, baik dalam bentuk perusahaan komoditer persero ataupun PT ataupun PD dan lain-lain, koperasi dan badan usaha yang lainnya. Apa yang mendasari daripada zakat perniagaan ini? Ini tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 267 dengan dengan terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian daripada hasil usahamu yang baik-baik. Oke, apa saja sih syarat daripada zakat perniagaan ini? Yang tentunya yang pertama adalah kepemilikan usaha secara penuh, ya tentu berarti usaha tersebut tidak dalam kondisi kepemilikannya terbagi-bagi dengan orang yang lain. Misalkan kita punya hanya sekian persen, 5%, 11%, 10%, enggak ya. Jadi kepemilikan secara penuh. Kemudian yang kedua adalah usaha bergerak dalam bidang yang halal. Ya, tentunya konstruk yang dihasilkan daripada zakat perniagaan ini adalah laba halal. Makanya berarti usahanya harus juga halal. Kemudian yang ketiga, harta usahanya itu terus berkembang atau meningkat. Ya, jadi ada nilai daripada perusahaan ini bukan hanya sekedar nilai produksi tapi juga eh, apa hasil pengembangan dari setiap usahanya gitu. Kemudian yang keempat, tentunya syarat ini adalah syarat yang umum dalam zakat, yaitu mencapai nisab. Yang tentunya kalau kita klasifikasikan zakat perniagaan ini masuk kepada yang zakat yang harus dinisbahkan diukur ke dalam ukuran emas ya sebesar 85 gram emas. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat umum juga yang selalu ada dalam zakat, yaitu haul, yang terhitung bahwa usahanya atau hasil harta kepemilikan harta usahanya itu sudah mencapai 1 tahun. Oke, kemudian bagaimana cara menghitung zakat perniagaan? Nah, kita simulasikan bahwa zakat perniagaan ini yaitu adalah aktiva lancar yang dikurangi kewajiban jangka pendek yang kemudian dikeluarkan daripada sisanya itu 2,5%. Nah, apa saja yang biasanya ada dalam aktiva lancar? Dalam aktiva lancar itu uang cash. Ya, teman-teman punya usaha, teman-teman nyimpen uang di rumah, di berangkas, nyimpen uang di dompet, nyimpen uang di apa ya di rumah lah deh, di lemari. Nah, berarti uang kas atau uang yang itu dijadikan realnya ada gitu fisiknya. Nah, kemudian yang selanjutnya aktiva lancar yang lain mungkin adalah piutang lancar, yaitu teman-teman meminjamkan uang kepada seseorang yang memungkinkan orang tersebut juga bayar tiap waktu gitu. Atau beberapa orang teman-teman pinjami ya. Kemudian cicilannya atau angsurannya kepada teman-teman itu lancar. Nah, itu masuk kepada piutang lancar.
Kemudian yang ketiga adalah aktiva lancar juga persediaan terkait dengan barang dagangan yang memiliki orientasi bahwa ketika laku barangnya akan menghadirkan laba. Terjual barangnya akan menghadirkan untung. Nah, maka ini juga dihitung sebagai bagian daripada aktiva lancar. Nah, kewajiban jangka pendek apa saja? Nah, kewajiban jangka pendek itu kalau dalam usaha biasanya apa? Membayar karyawan, membayar operasional. Kalau ada cicilan yang kecil, misalkan cicilan dibayar ya pajak, lain-lain lah. Nah, maka orientasinya bahwa semuanya itu sudah bersih, kemudian dikali 2,5% untuk zakat perniagaan. Oke, itu terkait dengan zakat perniagaan. Kemudian yang kedua, kita beralih membahas terkait dengan zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang eh, dihasilkan daripada aktivitas usaha profesionalisme, ya profesi seseorang. Nah, contoh dokter, ya pengacara, pegawai, guru, freelancer. Nah, ini freelancer juga hari ini di teman-teman juga banyak kan yang ini yang menjadi apa freelancer eh, di TikTok dan lain-lain gitu ya, di aplikasi di media sosial. Ya atau profesi-profesi yang lain ya yang itu masuk dalam kategori apa advokat lah ya, pengacara, advokat, kemudian lawyers ya, kemudian juga kalau di kita nih banyak juga youtuber ya, tiktokers mungkin ya. Nah, ini juga bagian daripada profesi. Nah, bagaimana hari ini? Nah, ini Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 memberikan penguatan, memberikan perintah bahwa dari zakat profesi ini tentu harus dari profesi ini tentu harus dikeluarkan zakat. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Orientasinya di sini adalah terhadap profesi. Apa saja syarat zakat dari profesi? Syaratnya adalah yang pertama, tentunya penghasilan dari pekerjaan yang halal. Bagaimana kalau di dalam usahanya itu ada halal yang haram yang menyatu? Ya, pas taruh pikum itu harus dipisahkan dulu. Mana yang halal, mana yang haram. Barulah dihitung berapa presentasi halal, barulah berapa presentasi haram. Nah, presentasikan nih dihitung yang halal, yang haram dibuang dulu. Kemudian yang selanjutnya mencapai nisab. Nah, sama konversi nisab daripada zakat profesi ini sama seperti perniagaan setara 85 gram emas. Syarat yang ketiga adalah dikeluarkannya saat menerima atau tidak harus menunggu haul. Nah, ini kebiasaan kalau dalam zakat profesi memang kadangkala tidak harus 1 tahun, kadang boleh 1 bulan menerima penghasilan itu diberikan. Kemudian selanjutnya cara menghitung zakat profesi. Cara menghitung zakat profesi, ya kita simulasikan bagaimana penghasilan bruto dikurangi kebutuhan pokok yang dikeluarkan berapa persen. Ya, nah 2,5% dikeluarkan dari penghasilan bruto yang dikurangi kebutuhan pokok. Penghasilan bruto itu berarti penghasilan kotor. Nah, kebutuhan pokok kita bulanan apa? Sandang, pangan, cicilan, papan ya, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi dan lain-lain lah. Ya, kalau ada angsuran mungkin ya. Nah, itu dikurangi. Nah, kemudian kali 2,5%. Nah, catatan, jika langsung saat menerima disebut zakat tahunan atau zakat bulanan tergantung kebiasaan. Ya, ini. Nah, bagaimana gambaran nisab daripada 85 gram emas ini? Nah, ya tadi kita berbicara mengenai zakat perniagaan, zakat profesi, nisabnya dikonversi terhadap emas 85 gram. Nah, kita harus simulasikan. Ya, contoh nisab misal harga emas hari ini
Nah, ini saya menggunakan harga emas yang tanggal 28 April kemarin ya, itu ya. 28 April itu berarti kemarin ya. Itu 1.960.000 per gram. Nah, kalau dikalikan 85, maka total nisabnya itu 1 tahun 166.600.000 rupiah. Nah, jika berarti 166.600 rupiah ini wajib dijakati awal 1 tahun ini. Dibagi 12 bulan, berarti jatuh di 1 bulannya itu 13,8 juta. Nah, apabila penghasilan hari ini dari teman-teman ada yang sudah mencapai 1 bulan di orang tua ya, mungkin biasanya ini PNS, pegawai negeri, golongan berapa ya, sekelas kasih biasanya sudah mencapai ini 13,8 ya. Nah, kalau dosen belum lah ya, kalau dosennya apalagi yang asisten ahli gitu apa itu belum. Nah, ini udah 13,8 juta per bulan. Nah, ini berarti harus dijakati. Boleh nih bulanan, ya udah nggak apa-apa, boleh bulanan gitu. Atau boleh diakumulasikan. Nanti seperti apa? Disekaligus,kan per 1 tahun per tahun. Nah, hikmah daripada zakat perniagaan dan profesi yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa, menumbuhkan solidaritas sosial, menjaga keseimbangan ekonomi dengan adanya sistem distribusi keuangan terhadap orang yang memiliki kelebihan untuk kepada orang yang kekurangan dan membutuhkan, mendorong pertumbuhan usaha yang halal dan berkah dunia wal akhirah. Oke, penutup. Nah, zakat bukan hanya kewajiban sosial tetapi juga jalan keberkahan dan pertumbuhan ekonomi. Oke, saya ingin teman-teman nanti hitung dan jawab di kolom komentar berapa yang harus dijakati dari seorang eh, pegawai ataupun pimpinan perusahaan ketika dia selaku pimpinannya memiliki profesi sebagai pimpinannya, dia memiliki pendapatan bulanan sebesar 16 juta ya, pendapatan bulanan 16 juta, dan juga dia memiliki presentasi perusahaan 100% atas perusahaannya, memiliki CV ya, komoditer persero, yang tiap bulan memiliki keuntungan labanya itu di atas sekitar 40 juta pas. Namun nanti silakan untuk dihitung di kolom komentar berapa zakat yang harus dikeluarkan dari perniagaannya yang mendapatkan hasil laba 40 juta, dan dari profesi direkturnya tersebut, kepemimpinan tersebut dari gaji bulanan sebesar 16 juta. Nah, itu coba nanti dihitung di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.